Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 Fani, ke-12 Film, dan terakhir NICL. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup dari 9.650, terkoreksi 0,77%. Kalau dilihat dari transaksi asing, masih net buy. Kalau di broker sebenarnya ISAT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ISAT candlenya kurang bagus. Walaupun memang ada akumulasi asing, tapi candlenya kurang oke. Hari ini tuh coba menembus 9.900, 9.800 itu, tapi kena profit taking. Volume lumayan meningkat turunannya dan tutupannya di harga terendahnya. Biasanya kalau tutupan di harga terendah tuh melanjutkan penurunan, apalagi ini sudah di area resisten. Dan ya dia sudah all time high juga minggu lalu ya, pas di tanggal 16 Agustus. Jadi kalau ISAT dengan kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu. Kalaupun naik mungkin terbatas ya. Perlu hati-hati lah kalau Bapak Ibu masuk harga sekarang ya. Menurut saya belum saatnya ya, ditontonin aja dulu. Daripada nyangkut kan ganggu psikologis, musingin harga. Kalau naik sih nggak ada pusing. Kita mikirin pusingnya turun itu gimana ya. Apalagi kalau dana-dana besar masuk kan, harga-harga pucuk baru all time high. Mungkin bisa all time high lagi, bisa naik lebih tinggi. Tapi resikonya yang dilihat dulu. Jadi seperti itu. Untuk ISAT, kalau ISAT lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di 2.400, terkoreksi 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Excel hari ini ditarik naik, sempat turun ke 2.330, tarik naik lagi. Volume besar. Kondisinya nih sama seperti ISAT ya. Benar naik nggak nih? Apa cuma naik sedikit, nge-swing sedikit lagi, mungkin 2.500-an? Level psikologisnya baru dia false break mungkin. Ya coba aja kalau Bapak Ibu nekat ya, harga sekarang ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 2330-nya ya tinggalin dulu kalau mau. Cuman seperti ini ya. Mungkin aja seperti ini skenarionya, tapi disclaimer ya. Ini baru gambaran, belum pasti terjadi. Bisa pola imperatial shoulder. Jadi dia membentuk shoulder sebelahnya dulu. Kalau dia membentuk shoulder sebelahnya mestinya dia naik dulu ke 2.500. Sampai 2.600 itu ya. Berarti ada potensi upside 8%. Kalau bisa naik nge-swing ya harusnya 1-2 minggu ini aja dia bisa nge-swing atas. Setelah itu kemungkinan besar ISG crash di September atau Oktober ya siap-siap. Tapi kalau menurut saya juga Excel kalaupun nge-swing atas kemungkinan susah untuk menembus 2.550, 2.600-nya itu. Seperti itu Excel. Kalau baru beli harga sekarang boleh nggak sih? Kan dia seperti reject ya. Kalau Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 2.400, kalau dia gagal bertahan di atas 2.400 out dulu boleh juga. Ya, atau mau di average down di bawah juga boleh, nggak ada yang salah seperti itu. Tapi kalau ISAT tadi itu sudah all time high ya, kurang menarik walaupun memang ada ekor. Kalau Excel masih bawah kan, baru aja breakout MA 200. Jadi ya bisa lah nge-swing atas masih. Tapi disclaimer ya. Untuk Excel langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di 3.740, terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Walaupun minggu kemarin asing itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di TLKM. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM turun. Tapi nggak masalah lah ya. Target saya masih sama 2.400 akhir tahun, tapi disclaimer ya, tergantung nanti gimana kondisi market. Kalau memang oke ya mestinya bisa ya, apalagi kalau ISG tembus 7.100, 7.200 sangat mungkin TLKM 4.800. Jadi kumpulin aja dulu Telkom. Kalau untuk tren jangka pendeknya 3.700 jagaannya. Bisa aja dia nge-swing pendek 3% naiknya dari support ke resisten. Tapi kalau dia pola dead cat bond jebol 3.700 ya masih sama arahnya menurut saya. 3.400, 3.500 itu maksimal TLKM turun membentuk swing low-nya. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di 55, terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Friend ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Friend, volume besar hari ini
Tapi sahamnya nggak kemana-mana ya, percuma. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya 53 itu 52 tinggalin aja. Kalau Bapak Ibu yakin nih kayaknya mana naik nih dalam 1-2 minggu ke depan. Ya tadi 53, 52 itu toleransinya tinggalin aja. Ya maksimal Bapak Ibu cut loss tuh 6% lah. Seperti itu ya, tapi ini kembali lagi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 496, terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, ERA sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ERA ya gagal lagi ya setelah dia nembus 520. Ini itu kuncinya 520. 520 gagal bertahan di atas itu turun lagi. Sekarang spotnya mana? Tetap pakai 490 bisa, atau EMA 200-nya 470 juga silahkan. Nggak ada yang salah ya, tergantung masing-masing kalau untuk ERA. Jadi kalau untuk ERA volume besar ya harus rebound. Mestinya nggak turun di bawah 490. Kalau mau aman minggu ini jangan turun di bawah 490. Itu aja kunci ERA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 366, terkoreksi 2,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya ERAL ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ERAL juga ya kurang bagus ya ERAL. Dengan kondisi seperti ini harus rebound. Nggak boleh nggak rebound. Kalau dia sampai jebol 360-nya jelek lah ERAL. Saya ada spekulasi buy ERAL juga hari Jumat kemarin. Ternyata tutupannya jelek. Hari ini melanjutkan penurunan. Ya semoga besok rebound ya. Nggak boleh nggak rebound dia besok. Jangan sampai turun di bawah 360. Itu untuk ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di 715, terkoreksi 3,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebanyak MTEL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL setelah menyampai 750 dan turun ya wajar. Nggak bisa disalahin juga. Ada yang profit taking, ada swing pendek ya seperti itu. Targetnya kan memang 750. Itu kemungkinan besar susah ditembus. Tapi kalau menurut saya tetap akan mantul MTEL di 700. Tapi disclaimer ya, harusnya mantul, bertahan untuk MTEL. Jadi kalau yang sudah TP di atas atau TP di hari ini profit tipis, ya jaga lagi di 706.90. Itu mestinya sih mantul, tapi disclaimer ya untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di 2050, terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tebik ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik juga harus rebound. Gak ada cerita lagi. Kalau sampai gagal bertahan di atas 2000 tuh atau 2050 jelek lah. Pokoknya harus rebound dia besok ya. Kalau dia turun dari 2030 aja udah indikasi jelek. Walaupun memang ada support kuat atau level psikologis angka 2000. Ya ini kalau mau jaga pakai ini silahkan juga. Ya bisa jadi offset sedikit ya. Pokoknya ya itulah. Ya ini area entry. Buy on weakness area 2050 2000 ini. Kalau berminat ya untuk Tebik seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya Tower tuh ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tower juga waduh candlenya kurang oke ya. Naik-naik tapi dengan ekor panjang dari atas. Ada yang profit taking. Mungkin ada yang fast trade or DT. Tapi mungkin juga market makernya jualan tipis-tipis tapi naik lagi, jual-jual lagi, naik lagi ya. Melihat partisipasi buyer juga mungkin ya, buying power seperti apa retailnya. Karena karakternya memang seperti itu. Kadang dia itu naik dengan ekor-ekor panjang dari atas. Walaupun bisa dikatakan seller kuat, jualan, tapi naik aja bisa. Dan kondisi seperti ini ya yang penting kalau Bapak Ibu punya tower atau beli tower di area atas, di atas 1000 tuh jangan sampai dia tutup di bawah 1000 untuk tren seminggu ini. Kalau bisa dia nge-swing atas dulu, kemungkinan besar ada peluang ke atas karena MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas, bercat di atasnya juga meningkat. Arahnya tuh 1050 1060 itulah. Jadi ada potensi upset mungkin 4-6% lagi. Tapi ini disclaimer untuk tower. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 70. Terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing gak ada jual beli. Kalau di broker sebenarnya Sen hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sen belum kemana-mana juga ya. Likuiditasnya tipis. Jadi gampang banget nih. Market makernya create volume kiri kanan. Terus naik dikit atau open gap up. Banting lagi.
ya. Kalau mau bagus sen ini kalau konfirmasinya ya tembus 80 atau 88 nih. Ya 88 tembus sih menarik tuh. Bisa lanjut uptrend. Kalau kondisi seperti ini kalau saya lihat ini nih ada indikasi masih akumulasi. Mestinya juga sen itu akan menjaga 64 supportnya atau ya toleransi 60 lah. Buruk-buruknya 60 tuh harus dijaga, dia 1-2 bulan ke depan bahkan sampai akhir tahun mestinya dijaga. Ya kemungkinan besar ini ada akumulasi. Jadi seperti itu, kalau berminat ya dikumpul-kumpul dulu, tapi resikonya juga ada ya. 60 jauh dari support. Kalau untuk tren jangka pendeknya mestinya dia jangan turun dari 70. Kalau turun 3%, 4% dari itu aja udah indikasi tinggalin aja kalau mau ya. Jadi seperti itu. Untuk sen langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PANI yang ditutup menguat 3,89% ke harga 2.400. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PANI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya luar biasa. PANI naik lagi dan 2.400 disentuhnya. Dan kemana arahnya kalau kondisi seperti ini? Ya ini masih. Cuman menurut saya terlalu tinggi. Tapi ya namanya market. Kalau market makernya mau narik ya bisa aja ya. Kalau dilihat all time high kah? Ya all time high nih. Kalau ditarik dengan swing low ke swing high. Nih terdekatnya dulu ya mungkin 2500an nih. Sampai 2550. Itu ada peluang minggu ini tapi disclaimer ya. Harga sekarang harga tinggi. Kalau Bapak Ibu nekat kemarin di area 2100 itu. Cuman mungkin sedikit yang berani beli ya. Karena candlenya hammer terbalik nih agak rawan kan, doji ekor panjang dari atas pasti ragu. Tapi ya kalau ada yang nangkap berani ya, tinggal stop loss di bawah 2200 kan, ya udah lumayan sekarang profitnya. Tapi ya nggak bisa juga kita sesali kalau nggak beli. Atuh saya lihatnya candle hammer terbalik jadi saya ragu untuk beli. Ya bener juga analisanya, nggak ada yang salah karena nggak ada yang tahu dua candle ini, nggak ada yang tahu, market makernya aja atau yang biasa melihat buying power bid over. Kalau saya pas memang nggak lihat PANI waktu itu ya nggak tahu bagaimana pergerakannya ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya bisa aja ikutan masuk ya seperti itu. Dan ya sangat mungkin PANI minggu ini 2500 tapi disclaimer ya, harga-harga tinggi sekarang ya rawan juga kena guyur. Seperti itu untuk PANI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada film yang minggu lalu terkoreksi, hari ini kembali rebound menguat 10,21% ke harga 3.670. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya film diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Film bagus candlenya. Berarti ya ini kan dulu supportnya 3.550. Ya itu harus dijaga. Jangan turun lagi. Kalau dia turun ya jelek. Berarti ya memang pancingan aja. Naik hari ini dengan volume besar. Harusnya sih jalan. Targetnya 4000. Itu terdekatnya 4000. Resisten konsolidasinya nih akan diujinya. Harusnya loh ya. Untuk film lanjut. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Langsung saja ke saham terakhir. Ada NICL yang ditutup menguat 5% ke harga 210. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker kemarinnya NICL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NICL mantul dari support psikologisnya 200 ya. Memang seperti itu, level-level psikologis itu biasa saham memang mantul. Sayangnya tadi dia mencoba menembus 220-nya kena profit taking. Mungkin ada yang jualan yang seperti itu. Untuk NICL kalau menurut saya ada peluang dia nge-swing, ada peluang dia rebound lagi besok. Targetnya masih sama 220 dan EMA 200-nya nih 230. Mestinya ke atas, ada peluang dia nge-swing atas sekali ya, sebelum mungkin nanti turun lebih dalam. Misalnya skenario-nya tetap turun, tetap minggu ini NICL akan nge-swing atas. Tapi disclaimer ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.